Halo internet, saya Aditya Anggareka. Selamat datang di video ini. Pada video kali ini, saya akan membahas percobaan yang saya lakukan, yaitu percobaan tentang Gravity Power Card atau Grafikar. Grafikar adalah sebuah mainan yang memanfaatkan energi potensial suatu beban yang dikaitkan dalam sistem katrol dan terhubung dengan poros roda. Energi potensial yang dimiliki beban ini akan dikonversikan menjadi energi kinetik sehingga grafikar akan memiliki kecepatan. Secara khusus, saya memiliki 4 tujuan dalam percobaan kali ini, yaitu mengamati variabel massa dan ketinggian terhadap jarak tempuh gravitikar, kecepatan maksimal gravitikar, percepatan dan perlambatan grafikar, dan yang terakhir adalah efisiensi grafikar. Sebelum melakukan percobaan ini, saya sudah merancang model grafikar saya sendiri setelah melakukan beberapa pertimbangan dan pemilihan material. Model grafikar yang saya dibuat menggunakan material plastik semacam Lego. Jadi untuk membuatnya saya hanya tinggal melepas atau menempelkannya. Berikut adalah model grafikar yang sudah saya buat. Pada model ini memiliki bodi utama dengan ukuran panjang 19 cm dan lebar 11 cm, dan tinggi tiang grafikar ini adalah setinggi 47 cm. Nah, saya membuat inovasi pada model grafikar yang telah saya buat, yaitu dengan menaruh beban di belakang grafikar. Tujuannya adalah supaya beban tidak akan menghambat gerakan grafikar ketika sudah terlepas dari sistem katrol. Saya menggunakan ban karet sebanyak 3 buah. Nah, tujuan saya menggunakan ban karet adalah saya ingin menggunakan ban yang bentuknya presisi bulat, sehingga gerak grafikar akan tetap lurus dan stabil. Nah, selain itu juga saya bertujuan untuk mengurangi gaya gesek ban dengan bidang dan juga mengurangi gaya gesek as roda dengan rangka. Karena saya buat memiliki sistem katrol yang menggunakan 2 roda. Nah, yang satunya berukuran diameter 3 cm dan yang satunya 1,5 cm. Roda-roda tersebut memiliki rasio putaran 1:2. Pada roda katrol yang lebih kecil, ini terhubung dengan roda belakang menggunakan as roda. Ini artinya kecepatan linear roda kecil tersebut dengan roda belakang grafikar adalah 3:13. Keseluruhan massa grafikar yang sudah dibuat adalah 250 gram. Oh ya, saya sedikit lupa untuk membahas ini. Nah, untuk mengukur ukuran panjang pada grafikar ini, saya menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm dan menggunakan mistar plastik juga dengan ketelitian 0, mm. Untuk mengukur massa grafikar ini, saya menggunakan timbangan kue dengan ketelitian 10 gram. Untuk menguji pengaruh massa dan ketinggian beban, saya melakukan 3 kali percobaan. Nah, yang pertama adalah kombinasi massa 60 gram dengan ketinggian 55 cm. Yang kedua, kombinasi massa 45 gram dengan ketinggian 55 cm. Dan yang ketiga adalah massa 60 gram dengan ketinggian 30 cm. Dengan kombinasi ketinggian dan massa tersebut, saya harap gerak grafikar bisa tetap stabil dan mencegah faktor hambatan yang tidak terduga. Massa yang digunakan adalah timah pancingan. Nah, timah sudah diukur menggunakan timbangan kue dengan ketelitian 10 gram. Ketinggian beban diukur dari bidang uji menggunakan meteran dengan ketelitian 0,5 mm. Pengujian dilakukan di atas lantai ubin dengan panjang maksimal 7,2 meter. Ubin sebelumnya sudah dipel supaya mengurangi gesekan dengan grafikar. Setiap 30 cm, ubin akan diberi stiker sebagai penanda jarak. Percobaan akan saya rekam menggunakan smartphone dengan resolusi 720 pixel 30 fps dan akan saya buat hitam putih. Pengambilan video diambil dengan cara mengikuti gerak grafikar. Untuk mencari waktu saat grafikar menempuh jarak tertentu, saya menggunakan software Adobe Premiere Pro CC tahun 2017. Pengukuran ini memiliki ketelitian sebesar 1/30 fps kali 1 second atau 0,033 second. Video yang tadi kalian lihat adalah video percobaan pertama pada pengulangan kedua. Nah, video ini akan saya masukkan ke software Adobe Premiere Pro CC tahun 2017 untuk diolah. Nah, sebelum saya mencari waktu grafikar menempuh jarak tertentu, saya memotong bagian video yang tidak terpakai, sehingga pada frame ke-0 adalah bagian dimana grafikar mulai bergerak.
Setelah membuang bagian video yang tidak terpakai, barulah saya bisa memulai mengolah data. Kita ambil contoh, saya ingin mengambil data grafikar ketika menempuh jarak 60 cm. Nah, caranya saya tinggal menggeser frame satu persatu. Nah, kalian bisa lihat seperti ini nih. Tiga data terbaik pada setiap kombinasi akan dilanjutkan proses pengolahannya di Microsoft Excel. Langkah pertama yang saya lakukan di Microsoft Excel adalah saya melakukan pendataan jarak terhadap waktu. Nah, dari pendataan tersebut, saya membuat grafik scatter. Grafik scatter masih berupa titik-titik. Nah, untuk menggunakannya saya membuat trendline. Karena yang saya buat adalah trendline polinomial dengan pangkat 2. Seperti bisa kita lihat, grafik membentuk parabola tertutup. Ini sebenarnya belum selesai karena seharusnya benda mengalami percepatan hingga beban lepas dan benda mengalami perlambatan dari beban lepas hingga berhenti. Saya membagi data menjadi dua series. Series pertama yaitu series percepatan dengan warna biru dan series kedua adalah series perlambatan dengan warna oranye. Dalam bagi dua series tersebut, setiap series saya kembali buat trendline-nya dan menunjukkan persamaannya. Dari grafik tadi, saya bisa mengambil beberapa data. Nah, yang pasti adalah percepatannya, kedua kecepatannya, dan jarak tempuh terjauhnya. Grafik yang berwarna biru menandakan bahwa grafikar mengalami percepatan, dan pada grafik warna oranye, grafikar mengalami perlambatan. Di sekitar titik temu grafik biru dan grafik orange, grafikar mengalami kecepatan tercepat. Nah, pada saat itu juga beban terlepas dari sistem katrol. Pada akhir grafik warna orange itu menandakan jarak terjauh grafikar dan menandakan di titik di mana grafikar berhenti. Dari persamaan grafik, kita bisa mencari percepatan dengan cara mengkali duakan koefisien X kuadrat. Percepatan inilah yang akan kita gunakan untuk mencari kecepatan maksimal grafikar. Kita juga bisa mencari nilai percepatan dan kecepatan maksimal menggunakan grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk mendapatkan kecepatan maksimal, saya menemukan 4 cara. Untuk mengambil nilai tengah, saya tinggal mencari nilai rata-ratanya. Dari data kecepatan tadi, kita bisa menemukan nilai energi kinetiknya. Energi kinetik grafikar dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, massa yang pada rumus ini adalah massa grafikar ditambah massa beban. Lalu berikutnya saya bisa menghitung nilai energi potensial dengan rumus EP sama dengan mgh. Nah, massanya itu adalah hanya massa bebannya saja. Setelah pengolahan, didapatlah tabel data berikut. Dari percobaan 1 dan 2, jika massa semakin besar, maka percepatan juga akan semakin besar. Ini disebabkan karena benda jatuh pada posisi yang sama dan pada massa yang berat, benda jatuh dengan waktu yang lebih cepat. Tidak hanya percepatannya saja, tapi juga kecepatan maksimal dan jarak tempuhnya. Perlambatan tidak dipengaruhi oleh massa. Ini terjadi karena perlambatan terjadi pada grafikar yang tanpa beban. Dari percobaan 1 dan 3, didapatkan bahwa percepatan relatif sama. Jika semakin tinggi beban, maka kecepatan maksimal juga akan semakin besar. Ini karena beban jatuh dengan waktu yang lebih lama. Data tabel berikutnya adalah data tabel energi potensial, energi kinetik, usaha oleh gesekan, dan efisiensi. Nilai usaha gesekan diambil dari mengurangi energi potensial dan energi kinetik. Efisiensi menunjukkan cara input digunakan oleh sistem. Jadi efisien berarti input digunakan dengan benar. Percobaan 3 memiliki nilai efisiensi yang besar karena nilai outputnya yang besar terhadap nilai inputnya. Selain itu juga, beban pada percobaan ketiga jatuh lebih sebentar, sehingga sistem katrol pada percobaan ketiga mengalami gesekan lebih sebentar. Oleh karena itu, nilai usaha gesekan pada percobaan ketiga lebih kecil. Kesimpulan pada percobaan kali ini ialah grafikar bergerak karena perubahan energi potensial beban menjadi energi kinetik. Perubahan kecepatan sangat dipengaruhi oleh gesekan, seperti pada gesekan roda dengan bidang, gesekan as roda dengan rangka, gesekan pada sistem katrol, dan hambatan angin. Makin besar beban, grafikar akan memiliki kecepatan maksimal dan jarak tempuh yang lebih tinggi. Semakin tinggi beban, maka kecepatan dan jarak tempuh juga akan semakin tinggi. Pada percobaan ini, percobaan ketiga lah yang berhasil memiliki nilai efisiensi terbesar. Ini karena pada percobaan ketiga berhasil memanfaatkan inputnya dengan baik menjadi output yang diinginkan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam percobaan kali ini. Kalian bisa memberikan feedback untuk saya di kolom komentar. Saya Ditya Mereka. Terima kasih.